Di dalam kasih-Nya, Tuhan itu yang telah menjadikan kita menjadi pusat perhatian yang dirindukan Tuhan untuk dibahagiakan. Adalah salah kalau pada hari-hari tertentu kita mengatakan bahwa Tuhan memberkati kita. Setiap saat, setiap momen, Tuhan yang tidak pernah tertidur. Tuhan yang tidak pernah terlelap. Tuhan yang selalu terjaga, menjaga kita. Menjaga saya, Victor Tobing, sampai berumur 82 tahun sekarang. Menjaga ibu-ibu sampai pada hari ini dalam umur ibu dan saudara-saudara semuanya. Itu merupakan wujud nyata dari kebaikan Tuhan kepada kita semua. Dan pada ulang tahun yang ke-22 ini, aneh juga ya. Biasa orang merayakan ulang tahun ke-17. Ya kan? Ke-17 karena dia sudah mulai remaja. Atau merayakan umur 20 tahun. Ya, merayakan umur 25 tahun. Barangkali umur 25 tahun mengatakan, saya sudah siap. Kalau wanita dia sudah siap untuk menikah. Ya. Jadi umur-umur seperti itu biasanya kita rayakan. Umur 50 tahun, umur 70 tahun. Ini umur 22 tahun. Strange. Very strange. Sangat aneh. Why? Mengapa si Lydia ini bukan merayakan umur 20 tahun, tapi merayakan umur 22 tahun? What happened? Nanti dijawab. Oke, nanti dijawab. Oke. Nah, saya teringat bahwa dulu Ibu Maria saja yang ada, yang pada Selasa pagi selalu bersekutu. Persekutuan Ibu Maria. Tapi kemudian persekutuan pemuda yang selalu ramai dikunjungi oleh mahasiswa dan pemuda. Kemudian ada yang menikah tinggal di Medan. Tapi merasa dia terlalu muda untuk masuk ke Maria. Karena Maria ini kebanyakan ibu-ibu yang sudah dikatakan agak berumur lah. Jadi masih terlalu muda. Kalau kembali ke persekutuan pemuda, nggak cocok lagi karena sudah menikah. Jadi akhirnya banyak di antara mereka yang tidak datang ke dalam persekutuan. Lalu saya katakan kepada ibu kita yang duduk di depan ini, ya, Ibu Napitupulu Borusitorus, kita harus membentuk satu lagi persekutuan ibu-ibu, bukan pada pagi hari mereka bersekutu, tapi pada sore hari. Karena kalau pagi hari ibu-ibu tadinya yang mahasiswa sudah bekerja, sulit untuk datang kalau pada pagi hari. Tetapi kalau sore hari tidak ada alasan mereka lagi untuk tidak datang. Dan di samping itu ada ibu-ibu yang lain juga yang tidak datang ke dalam persekutuan supaya tidak ada alasan mereka untuk tidak menikmati Tuhan. Karena ibu-ibu, kalau berhenti kita bersekutu dengan Tuhan, apalagi kita yang sudah pernah menikmati betapa indahnya bersekutu dengan Tuhan, itu satu peristiwa yang menciptakan rasa tidak tentram di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi tadi saya katakan kepada istri saya setelah persekutuan Ibu Maria selesai tadi pagi di sini, saya katakan, Mam, kalau ada orang tidak datang satu kali dalam persekutuan, maka merasa dia lebih enak kalau yang kedua kali minggu depannya tidak datang. Merasa tidak apa-apa kalau tidak datang lagi, akhirnya terus tidak datang. Dan begitulah cara si iblis penipu itu untuk meninabobokan orang supaya terpisah dari Tuhan. Ya, jadi kita tidak mau demikian. Kita harus melawan si iblis. Dan kalau kita dengan kuasa Tuhan melawan si iblis, pastilah tunduk si iblis itu. Akhirnya kita mulailah dengan sedikit ibu-ibu yang bersekutu pada persekutuan Ibu Lydia pada sore hari. Ya, kita puji Tuhan lah. Akhirnya sekarang sudah begini ya. Sudah begini.
Kalau ibu tanya diri ibu, jangan saya yang bertanya ibu. Kalau ibu tanya diri ibu, apakah selama 22 tahun ini, atau apakah setelah saya mulai masuk Ibu Lydia, saya setia? Saya setia. Nah, baiklah ibu yang menjawab itu. Sekarang mari kita membuka firman Tuhan. Dari 1 Samuel bab yang ke-7. Mulai dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya, 1 Samuel 7 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Oke. Godat? Engko? Ada engko? Kita baca ya, ganti-gantian kita baca. Aku ayat 2, Kam ayat 3 dan seterusnya. Saya mulai dari ayat 2. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Makanya enggak umur 20 tahun dirayakan, ya kan? Itu jawabnya kan? Maka berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ayat 3. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Teruskan, silakan. Ayat 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel,
mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin antara orang Israel dan Amori, dan orang Amori ada damai. Eben Hazer, kalau bahasa Inggris Ebenezer, kemudian Indonesia juga Ebenezer, ya. Jadi bahasa Ibraninya Eben Hazer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin bangsa Israel itu Samuel, yang percaya dan yang sangat setia kepada Tuhan. Dia mengambil satu batu dan meletakkan batu itu atau mendirikan batu itu di tempat di mana mereka sedang berdiri, menyatakan kemenangan mereka terhadap musuh yang sangat besar, yaitu orang Filistin yang selama ini menindas mereka. Jadi Ebenezer, batu peringatan. Batu peringatan yang sekaligus menandakan batu celebration, batu perayaan. Mereka merayakan kemenangan mereka terhadap musuh yang sangat besar yang selama ini menindas mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam perjalanan hidup orang, misalnya kalau kita ke Tarutung 285 km, ada batu di sana, batu yang menyatakan 285 km. Berarti jarak antara Medan dengan Tarutung itu 285 km. Ya. Tetapi saudara-saudara, kalau orang mengadakan perjalanan dari Medan ke Tarutung, bisa saja harusnya 7 jam atau 8 jam. Tapi bisa 12 jam. Bisa juga tidak sampai karena kecelakaan di tengah jalan. Tidak sampai mencapai 75 km. Jadi batu ini yang diletakkan oleh Samuel berbeda. Ini bukan milestone. Ini bukan batu kilometer. Artinya sejauh ini sampai ke Tarutung ini kita diberkati oleh Tuhan. Bukan semata-mata. Ini bukan soal jarak, tapi ini soal perbuatan Tuhan. Peringatan, celebration, perayaan oleh karena perbuatan Tuhan. Ya, oleh karena perbuatan Tuhan. Ada orang umur 50 tahun, tapi tidak ada yang bisa dirayakannya dengan umur 50 tahun itu, karena dia merasa bahwa Tuhan tidak beserta dengan dia. Tapi ada orang yang merasakan bahwa Tuhan selalu menuntun dia dalam perjalanan hidupnya 50 tahun, lalu diundang banyak orang untuk merayakan kepada Tuhan 50 tahun. Dia bisa mengatakan, Ebenezer, kalau aku sampai umur 50 tahun sekarang adalah karena perbuatan Tuhan, dan aku tahu itu karena perbuatan Tuhan. Jadi kalau Ibu Lydia pun mengatakan Ebenezer 22 tahun. Ya, 22 tahun. Berarti persekutuan Ibu Lydia sedang merayakan perbuatan Tuhan yang besar, dan pas umur 22 tahun ini Tuhan melakukan perkara besar kepada persekutuan Ibu Lydia. Jadi bukan sekedar perayaan hari ulang tahun ke-22. Mengapa demikian, saudara-saudara? Tadinya kita baca bahwa bangsa Israel itu ditindas oleh orang Filistin, diperbudak oleh orang Filistin. Mereka sangat menderita sekali. Tapi kemudian Tuhan memunculkan seorang pemimpin, Samuel. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengerti akan kehendak Tuhan, bahwa penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan itu terjadi adalah oleh karena umat itu sudah meninggalkan Tuhan, tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka sudah menyembah berhala, Baal, Asitoret, dan yang lain-lain itu. Saudara, tadi pagi juga kepada Ibu Maria saya katakan, semua dosa tidak dikehendaki Tuhan. Semua dosa sangat dibenci oleh Tuhan. Tapi dosa keterlibatan kepada kuasa kegelapan adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan dari semua dosa yang dilakukan oleh manusia. Hanya
hanya karena dosa keterlibatan kepada kuasa gelap, kepada perdukunan-perdukunan, maka Tuhan mengatakan, sai naluluhonok kudo dosanya ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinoparni nasuguro hadiau. Ibu Ginting, notaris kita, ngerti? Saya naluluhonok kudo. Ya. Artinya dosa bapak-bapak karena keterlibatannya kepada kuasa kegelapan akan dilalukannya sampai generasi ketiga, sampai generasi keempat keturunannya itu orang yang membenci Tuhan. Karena apa? Karena keterlibatan dengan kuasa gelap itulah satu-satunya dosa yang menduakan Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh bercerai kecuali kalau ada perzinahan. Karena pernikahan orang Kristen itu adalah gambaran antara kesatuan Kristus sebagai mempelai laki-laki dengan jemaat. Iya. Jadi kalau jemaat kemudian sudah minta pertolongan kepada kuasa kegelapan, itu artinya berzina secara rohani. Maka Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi kepada orang-orang ini karena perzinahan itu. Kecuali kalau mereka sadar dan datang lagi kepada Tuhan. Iya. Jadi saya tidak tahu. Saya tahu bahwa ibu-ibu pastilah seringkali berdoa untuk minta pengampunan kepada Tuhan atas dosa ibu. Tapi pernahkah ibu atau saudara mengadakan penelitian tentang keluarga saudara? Kalau 4 generasi ke atas siapa itu? Saya, bapak saya generasi kedua ke atas, opung saya generasi ketiga ke atas, opung bapak saya generasi keempat ke atas, dari mama saya dan dari bapak saya. Sudah pernah kita teliti sejauh mana kesetiaan orang-orang tua kita itu kepada Allah? Jangan-jangan ada dukun besar itu. Jangan-jangan ada yang terbiasa minta kekuatan dari Sumangot Nyopu. Kalau ada acara di rumah ditaruh dulu makanan tidak selemari supaya roh opungnya itu, karena mereka percaya bahwa rohnya itu masih gentayangan di bumi ini, makan makanan itu dulu. Lalu dikatakan, ngangali, atau kan dipangabe. Baru dimakan keturunannya lah makanan itu. Dengan harapan bahwa Sumangot ni roh opung yang sudah meninggal itu akan memberkati keturunan yang memakan makanan itu. Itu sebabnya dikatakan jangan kita memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, dan kalau kita tahu opung kita itu demikian rupa, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan, aku ini memang karena firman-Mu harus kena kutuk. Karena opung bapak saya begini, opung mama saya begini, bapak saya, opung saya pun begini, bapak saya juga begini, mama saya begini. Jadi firman-Mu mengatakan 4 generasi kepada saya, kena saya. Pernah minta pengampunan untuk itu? Mutlak harus minta pengampunan atas itu. Karena kalau ibu telah memutuskan, kalau kita telah meminta pengampunan kepada Tuhan atas dosa keterlibatan kepada berhala itu, maka itu dipotong dari kita. Kita walaupun anaknya tidak akan mewarisi lagi kutuk yang diperuntukkan Tuhan kepada keturunan ketiga sampai generasi keempat dari orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Dan kalau sudah dipotong dari kita, maka kita tidak akan menurunkan itu lagi kepada anak-anak kita. Jadi mengapa begitu banyak orang Kristen rajin ke gereja, pertanyaan hari Minggu, pada hari Kamis, pertanyaan sektor, pertanyaan ini dan itu, selalu ke pertanyaan, tapi tidak pernah bisa menikmati dengan sungguh-sungguh betapa enaknya bersekutu dengan Tuhan, betapa indahnya firman Tuhan, betapa rasanya kosong saya kalau hari ini saya belum berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada yang demikian?
Mengapa jarang? Kalau absen 1 kali makin enak, kalau absen kedua kali, ketiga kali nggak apa-apa. Mengapa demikian? Jangan-jangan karena kita masih mewarisi dosa nenek moyang kita itu, karena kita belum memohon pengampunan daripada mereka. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Selama 20 tahun, kita bayangkan 20 tahun mereka tertindas sedemikian rupa. 20 tahun sudah bisa menikahkan anak yang lahir pada tahun pertama. Umur 20 tahun sudah bisa dinikahkan. Sampai begitu mereka tertindas. Karena apa? Jelas firman Tuhan mengatakan, karena keterlibatan mereka dengan kuasa perdukunan, kuasa kegelapan. Mereka menduakan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang cemburuan, tidak mau dia diduakan. Mengapa cemburuan dia? Karena Tuhan tahu hanya dia yang bisa memberikan berkat. Yang lain tidak ada yang bisa memberikan berkat. Tapi kalau kita main hati kepada yang lain yang tidak bisa memberikan berkat, sementara yang bisa memberikan berkat kita tinggalkan, apa yang terjadi? Jangan-jangan sulit kita dengan mata pencaharian kita. Jangan-jangan sulit kita dengan kesehatan kita. Jangan-jangan macam-macam yang kita alami dalam kehidupan ini, karena kita memang masih menduakan Tuhan. Belum benar sungguh-sungguh mohon pengampunan dari Tuhan, supaya Tuhan memotong dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita itu, dari orang tua kita itu. Jangan-jangan barangkali ada di antara kita mengingat, waktu aku muda, sakit saya, lalu mama saya mengatakan, "Ita, adong dopungmu di saku boto, perbinoto. Ita, ayo. Atau ada di antara kita barangkali yang lama tidak menikah, lalu orang tua menjadi resah, lalu mengatakan, ayo ke sana topungmu, lalu kita topungmu. Atau mari kita ke kuburan dulu, berdua kita di kuburan. Lalu bicara di kuburan itu, opung, sudah 29 tahun Pak Opung ini, kok belum menikah dia? Berkatilah dia. Sampai sekarang masih banyak orang Kristen yang demikian. Mengapa orang Kristen sulit kali untuk menceritakan cinta kasih Tuhan Yesus kepada orang lain? Kalau menceritakan cerita-cerita yang lain, gampang aja. Hebat kali Bang, begini pengalaman saya kemarin dulu, begini. Tapi, waktu Tuhan dia berdoa, lalu Tuhan Yesus memberkati dia, kok masih sulit dia menceritakan berkat itu kepada orang lain? Buasa bakol pamangat tahun untuk menceritakan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Padahal Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia yang terus mengikuti menit demi menit perjalanan kehidupan kita. Walaupun kita telah menyimpang, dia tidak menceritakan kita. Kalau dia menceritakan kita, mampus kita semua. Tapi ditunggu masa pertobatan kita. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. 20 tahun. Lalu Tuhan memunculkan seorang jadi pemimpin yang kenal Tuhan, Samuel. Betapa pentingnya seorang pemimpin yang cinta Tuhan. Saya bukan membanggakan diri. Kalau saya tidak sadar dengan peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita satu persekutuan, saya tidak akan bilang sama Ibu Christine, Nyonya Pitu Puluh Bursi Turus ini, mari kita bentuk persekutuan satu lagi sore hari. Karena saya tahu ibu-ibu, tidak ada tempat yang lain di mana kita bisa berbahagia. Walaupun kita katakan, ketemu kita dengan kawan kita, berapa harganya? Tidak pernah ada sukacita sejati di sana. Tapi kalau kita benar-benar bersama dengan Tuhan, walaupun mungkin jumlah uang kita, harta kita tidak sama dengan orang lain, pangkat suami kita tidak sehebat pangkat orang lain, tapi kita mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Rasa tentram di dalam hati tidak bisa dibeli dengan uang. Rasa nyaman dan tentram dalam hati itu hanya hasil persekutuan, pengenalan akan siapa Tuhan kita, pencipta kita itu yang setia memberkati kita. Ya. Adakah alasan kita meninggalkan Tuhan? Tidak ada alasan. Umur kita sekarang berapa?
Istri saya hampir 80. Dari mana umur 80 tahun? Saya 82 tahun. Dari mana umur 82 tahun? Ada di antara kita barangkali yang sudah 86 tahun, 87 tahun, atau ada yang 70 tahun. Dari mana umur itu? Apakah karena kekuatan ibu menyambung, 1 tahun ku sambung lagi, 1 tahun lagi, 1 tahun lagi. Begitu. Karena ada Tuhan yang berbelas kasihan di dalam kerinduannya menantikan kita supaya kita bisa menikmati Tuhan. Supaya kalau pada waktunya nanti Tuhan sudah mengatakan the end. Ini sampai di sini akhirnya. Tapi kita masih bisa bersuka cita karena kita katakan, aku pergi kepada Bapakku, penciptaku. Aku akan bertemu dengan orang-orang percaya yang sudah mendahului aku. Aku bertemu dengan Abraham, dengan Musa, dengan Elia, dengan Samuel. Akan bertemu di sana. Tidak. Kata dokter sudah mau mati. Jibolangon terus. Kalau makhluk Tuhan, mungkinkah jibolangon untuk bertemu dengan yang mencipta dan mengasihi kita? Bahkan bersuka cita. Jadi kalau kita diberikan Tuhan umur sampai pada saat ini, karena ada yang dinantikan Tuhan dari kita. Sudah siapkah kita untuk bertemu dengan Dia? Siap. Bukan siap karena mengatakan, Tuhan, dang sari matua dope, saru matua dope, masih ada anak saya yang belum menikah. Itu alasan. Begitu banyak ibu-ibu yang belum, masih kecil-kecil anaknya suaminya meninggal, tapi diberkati Tuhan bahkan lebih hebat hidupnya daripada waktu suaminya masih hidup. Karena apa? Karena waktu dia mabalu, anaknya kecil-kecil, dia berjuang merangkul Tuhan. Tuhan, aku tidak lepaskan kau kalau kau enggak memberkati saya. Dan dengan perjuangan iman itu, dia meniti hidupnya. Dan anak-anaknya jadi semua. Yang tadinya, waktu suaminya masih hidup, dia bersandar kepada suaminya, bukan kepada Tuhan. Lalu Tuhan ambil tempat bersandarnya itu. Ya, jadi mabalu adalah berkat. Ya, dan tulang. Ya, hanya pencobaan-pencobaan yang biasa terjadi kepada manusia yang terjadi kepada kamu. Kan itu tadi kan 1 Korintus 10:13 itu. Tapi Allah itu setia dan adil. Tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Itulah hebatnya Tuhan kita, Yesus kita itu. Dia tahu sampai di mana kekuatan kita. Tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Lalu dia akan memberikan jalan keluar. Supaya kamu cakap menanggungnya. Kita yang mengatakan, sakitku ini Tuhan, gak bisa lagi. Ada orang masih flu, dia sudah jebolangon. Tapi ada orang sudah kanker stadium 4, masih tenang-tenang dia. Ya terserahlah Tuhan, sudah kuobati. Tapi kalau masih begini, puji Tuhanlah aku bertemu dengan kau. Tidak ada anak Tuhan yang jebolangon. Jadi kalau masih sering kita jebolangon, tanya dirimu. Sejauh mana jarak Tuhan Yesus dengan dirimu? Tadi nyanyian itu, vokal grup, saya nggak tahu, tapi baru ku dengar itu lagu itu tadi. Tapi ada kalimat yang mengatakan sahabatku, sahabatku. Itu perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 itu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, aku menyebut kamu sahabat. Jadi bukan hanya kita yang mengatakan Yesus itu sahabat kita. Yesus pun mengatakan kita sahabatnya. Jadi bukan one way persahabatan itu, hanya dari kita, ya kan? Ada orang kan jatuh cinta satu apa aja. Jatuh cinta padahal yang dicintai tidak mencintai dia. Kalau kita dengan Tuhan Yesus demikian. Yesus mencintai kita, kita mencintai Yesus. Kita nikmatilah Yesus itu dalam hidup kita. Orang Israel tidak demikian. Lalu Tuhan menghajar mereka dan mengizinkan mereka menderita dengan perbuatan orang Filistin. Tapi setelah sadar apa yang dikatakan oleh pemimpin itu, tinggalkan ilah-ilahmu itu.
Itu yang membuat kamu menderita. Bukan karena kamu jumlahnya sedikit. Bukan. Minoritas, kami mayoritas. Bukan soal minoritas, mayoritas. Tapi yang penting mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Itulah kekuatan kita. Mayoritas juga bisa ke neraka, ya kan? Ya. Dan pemimpin itu menyadarkan mereka demikian. Indahnya mereka mau mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin itu. Jauhkan itu. Ilah-ilahmu itu. Bertobat kamu. Dan mereka melakukan itu. Apa yang terjadi? Terjadi kemenangan. Melebihi daripada yang mereka harapkan. Tadinya mereka pikir hanya orang Filistin yang datang menyerang mereka itu yang akan dikalahkan. Tapi justru kota-kota yang sudah lama sekali diduduki oleh orang Filistin itu bisa dicaplok kemudian oleh bangsa Israel yang jumlahnya kecil dibandingkan dengan orang Filistin itu. Itu yang kita baca tadi. Kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Karena apa? Karena mengandalkan raja pemenang itu. Tadi dikatakan di sana, Tuhan turut aktif berperang, mengacaukan dengan suara yang dikatakan pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Saya pikir di sininya orang Filistin, di sini orang Israel. Kok suara itu hanya mengguntur di sini? Begitulah hebatnya Tuhan itu. Ya, Lydia. Jadi Ebenezer adalah batu celebration. Celebration karena melihat kemenangan Tuhan. Itukah yang kita lihat dengan perayaan sekarang? Ebenezer, 22 tahun aku melihat kemenangan Tuhan. Dari segi jumlah, barangkali kita bisa mengatakan begitu. Karena sedikitnya tempo hari. Mula-mula Ibu Lydia ini. Kok bisa begini sekarang? Tapi saya tanya ibu-ibu. Selama 22 tahun ini kira-kira siapa di antara ibu yang selama 22 tahun ini terus? Itu barangkali dari Maria pindah ke Lydia kan? Dari Maria dulu. Lalu pindah ke Lydia. Yang lain? Atau yang ada songot-songot dia. Atau yang ada songot-songot dia. Begini-begini aja yang bertuhan itu. Begitu. Kalau begini-begini aja yang bertuhan itu rasanya berarti tidak benar ibu memberikan hati ibu kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang salah tidak memberkati. Ya. Tuhan itu bahkan memimpin terus sampai ke surga. Sampai ke surga. Tidak sampai umur 89 tahun, ya kan? Lalu dead. Selesai sudah. Enggak. Bagi Tuhan, nama nguludo akan aporsea diau nakpe nungamate ibana. Itulah Tuhan. Kan itu yang dikatakan Tuhan kepada Marta dan Maria. Saudaramu sudah mati? Iya, menurut kamus orang banyak mati dia. Tapi ingat Marta dan Maria, nama nguludo akan amate naporsea diau. Jadi bagi Tuhan hidup mati seseorang bukan tergantung kepada masih bernafaskah orang itu. Oh masih bernafas, masih hidup. Enggak. Di mata Tuhan banyak yang bernafas ini mayat-mayat bergerak. Mayat itu mengawinkan anak. Mayat itu berpesta besar. Mayat itu karena bagi Tuhan karena tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini orang-orang yang mati, mayat-mayat tapi beraktivitas. Itu sebabnya orang yang terpisah dengan Tuhan itu hidupnya menakutkan. Mengapa bagal-bagal ini begini? Mengapa koruptor ini bukan begal ya. Begal-begal ini mengapa begitu? Ada di antara mereka yang dekat dengan Tuhan. Ada koruptor ini yang dekat dengan Tuhan. Mengapa begitu menakutkan hidup orang-orang itu? Karena terpisah dari Tuhan. Mayat bergerak. Iya. Tapi kalau ada seorang mengatakan saya huingok do sianuibah katanya. Selamat datang bagi yang baru tiba.
nanti rekaman khotbahnya bisa diberikan untuk didengarkan. Ya, ibu-ibu yang dikasihi, ya, kalau ada misalnya seseorang mengatakan, nga mate mama mo teh, ay sa huingo do, hata ni mama mi tuaw, ang godang ala ni mama mi, dakutanda Tuhan Yesus. Kalau bukan karena mamamu itu, aku tidak bisa menikmati hidup ini. Aku sudah mati dengan penderitaanku yang banyak itu. Tapi karena mamamu itu dipakai Tuhan berbicara kepada saya ingat itu dan sampai sekarang itu sebabnya aku tetap berglori kepada Tuhan walaupun masalahku masih ada. Ada di antara kita yang bisa mengatakan begitu suatu ketika. Ibu Napitupulu Burhituruson, kalau bukan karena dia yang berbicara dulu kepada saya, sekarang masih hidup ya kan, tapi sudah sakit-sakitan dia, entah kapan dipanggil Tuhan. Puji Tuhan lah, entah kapan ya kan tidak masalah itu. Aku kalau dipanggil Tuhan lagi khotbah begini kan, tadi Ibu Maria mengatakan, Pak Tobing itu masih tegar ya, padahal umurnya sebegini ya, tiba-tiba dipanggil Tuhan saya. Apakah salah? Puji Tuhan lah. Ya, kalau dipanggil Tuhan besok Ibu Christine. Ada yang mengatakan si Frinal bareng, si Frinal enggak, sudah. Tapi ada yang lain. Kalau bukan karena Ibu Napitupulu itu mengajak saya, memperkenalkan saya kepada Tuhan Yesus, saya tidak akan begini sekarang. Tadi kita dengarkan kesaksian itu kan. Ada si Elizabeth, sudah meninggal dia. Dipercepat datang ke kantor ini untuk bisa berkunjung berbicara dengan Nyonya Simbulun tentang Tuhan Yesus. Padahal rumahnya di sini, di samping ini. Kan bisa dari samping-samping itu mendengarkan mic ini dia. Ya kan? Sudahlah, aku dari sini aja mendengarkan. Gitu kan? Tapi ada yang datang kepada dia. Sampai tadi disaksikan. Kalau bukan karena Elizabeth Tobing yang sudah meninggal itu. Yang datang kepada saya tidak begini. Adakah di antara anak kita suatu ketika mengatakan, kalau bukan karena mama saya ini, saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Kalau beragama Kristen sudah pastilah, karena lahir dari keluarga Kristen otomatis beragama Kristen. Tapi mengenal Tuhan Yesus. Samuel membuat orang Israel itu sadar mengenal Tuhan. Akhirnya menang dalam perjalanan hidupnya dan membuat batu peringatan itu. Ebenezer. Ini batu peringatan. Kita merayakan kemenangan yang datang dari Tuhan. Big celebration. Perayaan besar. Ya. Jadi para pemimpin, pengurus, pelayan, hati-hati. Hati-hati. Anda, termasuk Victor Tobing itu, termasuk Ramlan dan ini pemimpin-pemimpin kita. Hati-hati. Karena tujuan Tuhan memilih kita ialah membuat orang supaya mengenal siapa Tuhan Yesus. Tidak yang lain-lain. Soal berkat-berkat yang lain itu pasti mengikut itu. Itu urusan Tuhan itu. Dia sudah berjanji, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 itu. Itu urusan Tuhan itu. Urusan kita ialah menaati Tuhan, memperkenalkan Dia kepada orang lain supaya orang lain bisa diselamatkan, namanya tertulis di kitab kehidupan di sorga. Bisakah kita mengatakan, terima kasih Tuhan, aku tenang sekarang, kau panggil pun sekarang. Belum ada anakku menikah, tapi aku tenang karena anak-anakku ini sekarang sudah mengenal siapa Engkau. Karena mereka mengenal Engkau, maka pastilah Engkau akan memberkati mereka. Ya, jadi batu. Di mana batu itu sekarang? Pengurus Lydia. Ini ada batu di sini. Batu peringatan. Ini bukan batu kan? Batu peringatan itu terus berdiri di sana. Di Mizpah. Sehingga mereka ingat itu. Di sini kami diberkati oleh Tuhan.
Iya, tidak usah kita buat batu di sini ya kan. Tapi di Lydia ini aku diberkati oleh Tuhan. Di Lydia ini aku mengenal Tuhan. Dan aku akan terus mengenal Tuhan. Supaya terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kita doakan para pemimpin pelayan kita. Supaya diberkati oleh Tuhan. Terus memimpin kita dengan setia. Memperkenalkan keajaiban demi keajaiban. Dari rahasia indahnya bersekutu dengan Tuhan Yesus. Makin lama kita semua semakin dewasa. Semakin dewasa. Nanti umur 25 tahun kita rayakan lagi kan. Ada batu yang lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.